Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pembahasan kita masih berlanjut kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Salim bin Id Al-Hilali, salah satu di antara murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita pada malam ini membahas kitab Adabit Ta'am, adab kita makan, agar makan kita tidak berdosa dan agar makan kita mendapatkan pahala. Karena kita ini 24 jam disuruh beribadah. Namun kalau kita tahu ilmunya, insya Allah kita lebih banyak beribadah daripada tidaknya. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu kita mengenal Allah, dan amal kita akan diterima oleh Allah karena kita tahu dalilnya. Bab yang nomor 100, pertama at-tasmiyatu fi awwalihi walhamdi fi akhirihi. Kita harus membaca bismillah ketika awal kita makan atau awal kita minum. Karena Allah berfirman, kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Dan juga mengucapkan alhamdulillah ketika akhirnya. Pertama bismillah, kemudian setelah selesai alhamdulillah, minimalnya. Tidak bismillahirrahmanirrahim, tidak, tetapi bismillah awalnya. Kalau kita lupa, bismillah awwalahu wa akhirahu. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala, bersumber dari Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridai keduanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Ini menunjukkan ilmu harus dari orang punya ilmu. Maka beliau mendapatkan wahyu memberitahu sahabatnya Umar bin Abi Salamah. Kita pun kalau punya ilmu, kita hendaknya minimalnya menasihati keluarga kita, menasihati anak dan istri kita. Seorang istri yang punya ilmu hendaknya menasihati suaminya dan anaknya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Salamah. Ini menunjukkan orang punya ilmu hendaknya berdakwah, karena ilmu itu akan bermanfaat jika
atau yang jauh dari kita. Kemudian juga wakul mimma yalik. Ada 3 di sini. Bacalah bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kanan, tentunya tangan kita tidak. Tapi kalau orang tangannya lumpuh yang kanan boleh makan tangan kiri dengan niat yaitu makan dengan tangan kanan. Kemudian wakul mimma yalik, makanlah yang ada di depan kita. Tidak boleh kita melangkah yang jauh. Inilah yaitu adab kita makan. Baca bismillah supaya setan tidak ikut makan kita. Dan makanlah dengan tangan kanan karena kita dianjurkan oleh beliau memakai yang kanan untuk semua yang baik. Kalau yang jelek tangan kiri, kita bercebok ya, mengambil kotoran atau yang lain tangan kiri. Kemudian berikutnya hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat, seorang wanita juga berdakwah, terutama mendakwai keluarganya, mendakwai sesama wanita. Para wanita sering bergaul dengan wanita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunjukkan dakwah kalau kita menyampaikan dakwah dengan ayat Quran atau dengan hadis Nabawi atau keterangan para sahabat. Kita dakwah bukan dengan pendapat seseorang. Selagi ada ayat dan itu firman-Nya Allah. Selagi ada hadis dan itu wahyu dari Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ala ahadukum, apabila kau mau makan, idza akala. Apabila engkau mau, apabila salah satu di antara kamu makan, fal yadhkurismallahi ta'ala, bacalah bismillah. Sebagaimana hadis pertama tadi. Fa in nasiyah, nah, maka jika lupa, bayangkan kalau kita tahu sendiri mungkin kita banyak lupanya daripada ingatnya, apalagi orang awam. Fa inna syamanan, lupa ini kita tidak akan dihukum oleh Allah karena lupa, kecuali kalau melupakan. Karena Allah Ta'ala berfirman, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami ini lupa atau salah. Salah karena tidak disengaja. Fa in nasya, jika kita ini lupa membaca bismillah ketika minum atau makan, ayadhkurasmallah, supaya menyebut nama Allah fi awwalihi, pada pertamanya, fal yakul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka hendaknya kita baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau kita makan ketika ada 3 suap lupa, bismillah awwalahu wa akhirahu, ya Allah aku sebut namamu mulai dari pertama sampai dari akhir. Ketika kita lupa selesai makan baru ingat bismillah awwalahu wa akhirahu. Namun kalau kita pertama sudah baca bismillah, tidak perlu mengulangi lagi awwalahu wa akhirahu. Dan ini menunjukkan Allah Ta'ala memberi pengampunan kepada hambanya yang lupa ketika dia ingat mau memperbaiki kembali. Ya, ini kalau kita lupa membaca bismillah di tengah-tengah makan atau akhir sudah selesai, maka bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu. Baik itu makan jajan yang ringan, atau minum air, atau minum kopi, atau minum teh, atau makan yang lainnya. Karena namanya makan sesuatu yang halal masuk di yaitu mulut kita. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, hadisun hasanun sahih. Maknanya hadis yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita. Dan perlunya kita mengajari anak-anak kita pula, ya, supaya membaca, apalagi makan bersama. Lihat anak itu ketika makan biasanya tangan kiri dan juga tidak menyebut nama Allah. Maka perlu orang tua terutama ibu mendidik anaknya, makan
mau makan tangan yang mana, diingatkan. Sudahkah cuci tangan? Sudah membaca apa kalau kita makan ini? Kalau kita makan mengambil yang di depan kita apa yang di tempat yang jauh, perlu dilatih. Kali itu latihan terus menerus, insya Allah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, selanjutnya hadis berikutnya. Akhrajahu Ibnu Hibban dan juga disebutkan oleh Ibnu Sinni wa Tabrani, yang mana yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini. Pertama, as-sunnatu fit tasmiyati huwa lafdhu bismillah. Sunnahnya ketika kita baca basmalah waktu mau makan atau minum, maka baca bismillah. Ini sebenarnya sunnah itu anjuran. Bukan suatu hal yang boleh kita tinggalkan, tidak. Anjuran, yaitu mendekati yang wajib. Wala hujjata liman qala bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dalil orang mengatakan kalau kita mau makan minum bacalah bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Yang ada bismillah. Bukan kita menolak ar-rahmanirrahim, tapi dalilnya samillah. Sebutlah nama Allah bismillah. Wa qad nassa ba'du ahli ilmi ala bid'atiha. Bahkan orang punya ilmu membid'akan apabila minum atau yaitu makan baca bismillahirrahmanirrahim, tapi baca bismillah. Ya, inilah perlunya kita memahami kapan kita baca bismillah secara yang utuh sampai ar-rahim, dan kapan kita hanya baca bismillah saja. Yang nomor dua, Za'amal Ghazali, Al-Imam Ghazali mengatakan anna tasmiyata takunu ala kulli luqmatin wa hadha batilun. Baca bismillah setiap satu suap. Bismillah. Bismillah tidak. Hanya sekali awalnya. Kecuali kalau kita lupa di tengah pertengahan, bismillah awwalahu wa akhirahu. Lupa setelah makan, bismillah awwalahu wa akhirahu. Ini hukum bagi orang lupa. Namun setiap suap bismillah, suap lagi bismillah, minum satu teguk bismillah, satu teguk lagi bismillah, tidak ada dalil. Karena yang ada adalah samillah wa qul biyaminik. Fa inna tasmiyata fi awwalit ta'ami wala tikrara. Membaca bismillah ini ketika kita awal makan atau minum, dan tidak boleh diulang-ulang. Tidak boleh diulang-ulang. Kalau lupa, bismillah awwalahu wa akhirahu. Kalau ingat pertama, bismillah. Nah, ini kita perlu memahami, karena semua yang kita makan dari Allah. Kita sebut nama Allah menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Ya, jangan sampai lupa, kecuali kalau kita lupa, kalau diingatkan oleh keluarga kita, maka hendaknya kita menerima. Atau mungkin orang banyak makan, ada yang berdiri, ada yang duduk. Kita boleh mengeraskan bismillah dalam rangka untuk mendidik mereka, mengingatkan mereka. Karena setan ini selalu melupakan kita. Selalu melupakan kita, makanya kita hendaknya ada yang mengingatkan. Ya, dan tidak mengapa kalau kita mengajar anak kita, umpamanya di hidangan ditulis baca bismillah dulu, boleh. Itu pendidikan untuk anak. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah dia akan lupa. Yang nomor 3, bitasmiyati taksulul barakatuh. Dengan baca bismillah kita mendapatkan keberkahan makan yang kita makan. Maknanya keberkahan itu kebaikan yang banyak. Kita mendapatkan nikmat dari Allah secara khusus karena menyebut bismillah. Wa yakhrumus syaitanu, dan setan tidak mampu untuk makan bersama kita. Min musyarakati fit ta'am, ketika kita makan baca bismillah, setan ini mengatakan celaka kamu. Ketika kita makan, setan berkumpul semuanya. Ketika kita lupa, senang dimakan oleh setan. Cuma kita tidak tahu, makanya setan makan dengan kita. Ini menunjukkan setan ketika kita mau buang air dilupakan untuk yang ta'awud. Mau tidur dilupakan pula untuk kita berzikir.
Ya, mau sholat pun juga dilupakannya. Ini pekerjaannya syaitan. Tapi kalau kita selalu zikrullah, insya Allah lebih banyak ingatnya kepada Allah daripada dilupakannya oleh syaitan. Apalagi orang yang tidak berilmu. Kemudian berikutnya manfaat yang nomor 4, al-insanu kasirun nisyan. Manusia itu banyak lupanya daripada ingatnya. Ya. Banyak lupanya daripada ingatnya. Namanya insan, nisyan, lupa. Faman waqa'a minhu adamu tasmiyati nasina. Siapa yang dia lupa membaca bismillah karena lupa, fala kharaja alaihi, maka tidak berdosa. Dengan dasar ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami ini lupa atau keliru. Tapi kita tidak dapat pahala karena lupa. Berbeda dengan kita membaca bismillah ketika minum, bismillah kita makan, kita mendapatkan pahala. Ketika lupa karena tidak sengaja, maka kita tidak berdosa tapi tidak mendapatkan pahala. Walakin alayya ayyuki'aha mata dzakaraha, tetapi dia harus menyebutnya, membacanya ketika ingat. Walaupun ingat setelah makan, oh iya lupa tadi belum bismillah. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Ketika di tengah makan lupa, kita tahu saudara kita baca bismillah, kita harus memperbaharui bismillah awwalahu wa akhirahu. 6. Hadis berikutnya yang nomor 730. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, bersumber dari Jabir semoga Allah meridainya. Qala, Jabir ini seorang sahabat beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila ada orang mau masuk ke rumahnya, masuk rumah, rata-rata kita punya rumah. Fadzakara Allah Ta'ala inda dukhulihi, maka baca bismillah ketika kita masuk. Kalau kita baca bismillah ketika masuk rumah, setan pergi dia. Subhanallah, ini keutamaan baca bismillah. Kita itu mau mengusir setan susah. Karena jumlahnya setan banyak. Syayatin al-insi wal jinni. Setan-setan manusia dan setan jin. Namun ketika kita masuk rumah, bismillah. Allahumma walijna boleh. Bismillah ya Allah aku masuk ke rumah. Atau bismillah. Ya. Ini ketika kita masuk rumah, maka setan akan keluar. Inda dukhulihi, ketika kita masuk rumah baca bismillah. Ya, masuk masjid ada sini Allahumma ftahli abwaaba rahmati, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Wa inda tu'ami, dan ketika kita makan, baik makan jajan ringan atau minum, ya, maka kita hendaknya baca bismillah. Kalau lupa, bismillah awwalahu wa akhirahu. Qala syaitanu, berkata setan, li ashabihi, kepada teman-temannya. Ini menunjukkan setan punya teman. La mabita lakum, kamu tidak bisa menginap di rumah ini karena orangnya baca bismillah. Nah, ya. Bayangkan setan ini berbahaya. Tapi kalau kita masuk rumah bismillah, setan tidak bisa masuk. Walaupun itu makhluk halus. Wala asya, dan kamu tidak bisa makan di rumah ini. Ya. Jadi kalau kita masuk rumah baca bismillah, maka setan mengatakan celaka, kamu tidak bisa masuk ke rumah ini karena orangnya baca bismillah. Dan tidak pula bisa menginap di rumah ini. Makanya kita kalau mau tidur hendaknya berdoa, hendaknya ta'awud kepada Allah Ta'ala dari godaan setan, supaya kita tidak dibisiki pada waktu kita tidur. Wa idza dakhala, dan apabila masuk rumah, falam yadhkurillah ta'ala, tetapi orang itu tidak membaca bismillah inda dukhuli, ketika masuk rumah,
tidak baca bismillah, qala syaitan, berkata syaitan, adraktumul mabit, wah kamu sekarang bisa menginap di rumah ini. Ya, ka adraktumul mabit, kamu bisa menginap di rumah ini. Begitu bahayanya syaitan. Ya, dan boleh nanti di rumah kita tulis, ya masuk rumah baca bismillah, tidak mengapa, mengingatkan atau mengingatkan anak-anak kita. Ya, ini pentingnya kita, atau di tempat hidangan jangan lupa baca bismillah. Maka boleh untuk melatih anak-anak kita dan juga untuk mengingatkan diri kita, karena kita ini sering dilupakan oleh syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu digoncang, dilupakan oleh syaitan, maka segera baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam yadhkurillahi ta'ala, tetapi apabila orang tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah inda ta'amihi, ketika makan, qala, katanya syaitan, adraktumul mabita. Nah, sekarang kamu bisa masuk rumah ini. Bayangkan kunci untuk membendung syaitan makhluk yang halus ini dengan baca bismillah. Masuk rumah, ketemu istri juga begitu, ya. Dan juga kita mau tidur. Wal asya'a, dan kamu tidak bisa makan malam di tempat ini. Jadi kalau kita makan tidak baca bismillah, setan itu jumlah banyak ikut makan dengan kita. Cuma kita tidak tahu kalau setan itu ikut makan kita. Makanya kita baca bismillah, kalau dibaca bismillah maka dibentengi dengan bismillah, mereka tidak bisa makan dengan kita. Kalau kita sedang makan terus ingat baca bismillah, muntah setan itu. Dia muntah, cuma kita tidak tahu muntah mereka. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, pertama, kullu ma yudhkaru smullahi alaihi ya'isa syaitanu minhu. Setiap kita baca bismillah, ketika kita minum, ketika kita makan, ketika kita masuk rumah, maka cemas, putus asa setan itu. Tidak bisa menggoda manusia. Ternyata dengan bismillah ini benteng utama untuk kita berlindung kepada Allah dari godaannya setan. Ya, demikian juga ketika kita kumpul istri, jangan lupa bismillah Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sehingga anak yang lahir, anak yang betul-betul fitrah, karena kita sebelum kumpul dengan istri membaca ta'awud dan baca bismillah. Yang nomor dua, asyaitanu yuraqibu ibna Adam. Setan itu selalu menemani anak Adam. Tidur, berdiri, makan, minum, bicara. Nah, ya. Kadang-kala kita dibuat ngobrol lama, ya, kadang-kala menggunjing manusia, kadang-kala juga kita memfitnah. Ini pekerjaan setan. Fi amali, di dalam amal kita digoda. Wa tasarrufi, di dalam tingkah laku kita, gerak-gerik kita. Wa fi umuri kullah, dan wa fi umuri kulliya, dan semua urusan, makan, mau tidur, mau berteman, mau bicara. Nah, inilah supaya kita betul-betul waspada, karena itu makhluk halus. Seandainya dia itu seperti cecak atau toki, bisa kita bunuh. Tetapi itu syaitan, makhluk yang halus. Selalu yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan di dada. Maka kita akan tahu ketika sholat dipalingkan, ingat itu, ingat ini, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika rukuk diingatkan yang lain, baca lagi, tapi dengan baca ringan, yaitu tidak keras, tidak terdengar oleh saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu kita baca doa rukuk atau yang lain. Pokoknya kapan saja ketika kita digoda, diingatkan oleh syaitan, jangan lupa ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha ghafila, apabila orang itu lupa, khalla fi ghaflatihi, maka setan itu menempati, yaitu membuat kita lupa. Makanya kita dikatakan oleh Allah Ta'ala,
jangan sampai kalian melupakan dirimu. Ya. Yang mana Allah Ta'ala akan melupakannya. Wa nala muradahu minhu, dan setannya akhirnya mampu untuk menggoda orang yang lupa. Ya, oleh karena itu seringlah kita selalu menasihati diri kita, menasihati keluarga kita, menasihati pula anak kita. Ya, jangan lupa, nasihat itu adalah bagian din, ad-dinu an-nasihah. Din itu isinya adalah nasihat. Yang nomor 3, asyaitanu yabitu fil buyut. Setan ini menginap di rumah. Ketika penghuni di rumah itu lam yadzukirillah ta'ala fiha, tidak mau menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah. Masuk rumah baca bismillah, keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita keluar banyak fitnah? Masuk rumah baca bismillah untuk membentengi agar setan-setan ketika masuk di rumah kita tidak ada bisa keluar dengan kita bentengi membaca basmalah. Wa ya'kulu min ta'ami ahliya, dan kadang pula setan itu makan bersama orang-orang di rumah karena tidak baca bismillah. Idza lam yadhkuru ismallahi 'alaiha, ketika anak-anak kita, ketika keluarga kita tidak membaca bismillah. Ya, subhanallah, ternyata bismillah ini senjata utama untuk mengusir syaitan, mengusir iblis dan was-was dari syaitan. Likulli syaitanin, setiap setan itu atba'un, punya pengikut. Punya pengikut, kadang-kala pengikutnya jin yang kafir, kadang-kala pengikutnya manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, ya, membisikkan di hati manusia. Minal jinnati, dari kalangan jin, wan nasi, dan kalangan manusia. Wa awliya'u, dan dia punya pula yaitu tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, tapi pemimpin yang kufur. Yastabsiruna biqaulihi, mereka merasa gembira dengan ucapan-ucapan orang-orang tertentu yang tidak beragama. Wa yattabi'una amrahu, dan mereka mengikuti perintahnya syaitan. Oleh karena itu kita harus memahami makna syaitan, dan juga kita harus tahu watak-watak syaitan itu sendiri, ya, agar kita bisa menjauhi madarat yang ada pada mereka. Yang penting kita selalu istighfar, selalu ta'awud ketika kita sedang digoda. Dengan ta'awud itu kita dibentengi oleh Allah. Selanjutnya, hadis nomor 731. Wa an Khudzaifah radhiyallahu anhu, bersumber dari Khudzaifah, seorang sahabat yang mulia yang pernah diutus oleh beliau ke Yaman. Qala, berkata Khudzaifah, kunna idza khadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita-kitanya apabila berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya Khudzaifah. Jadi kita itu maknanya para sahabat. Kita-kitanya apabila berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'aman, yaitu menghadiri makanan. Lam nadha aitina, para sahabat tidaklah meletakkan tangannya dulu ke makanan itu, hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau makan dulu. Ini adab kalau kita makan bersama, dulukan orang yang mulia, dulukan orang punya ilmu. Kalau sama tuanya banyak, dulukan yang lebih tua. Ya, jangan sampai kita menyerobot dulu. Ini adabnya. Ini beliau mengatakan, kalau kita ini berkumpul bersama Rasulullah SAW dalam satu makanan, tangan kami tidak mengambil makanan hatta yabda'a Rasulullah SAW, sehingga beliau memulai mengambil dulu. Saya ayat ketika beliau sudah mengambil, baru yang lain mengambil. Baik ini makanan prasmanan atau makanan yang sifatnya dalam nampan atau yang lainnya. Ini adab kita makan. Demikian juga orang tua dan juga anak dan istri, maka hendaknya memberitahu yaitu ibunya, ini ayahmu dulu yang makan, atau disisakan untuk orang tua ini.
Ya, karena ini perintahnya bukan kemauan kita, tapi ini hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaknya beradab dengan yang lebih tua. Beradab pula dengan orang punya ilmu. Nah, ini yang banyak ditinggalkan ketika makan, mestinya orang tua dulu tapi anak makan dulu, ini keliru. Atau kalau kita memang anak kita banyak, sisakan dulu. Untuk orang tua kita sembunyikan. Supaya tidak dimakan maklum anak. Kadang-kala dengan akalnya yang kurang, maka mengambil makanan begitu saja. Terkadang suaminya belum makan tapi sudah dihabiskan oleh anaknya. Yang salah adalah istrinya. Karena istrinya tanggung jawab di rumah. Ya, bagaimana tetap semuanya mendapatkan hak makan. Wa idza hadarna ma'ahu, katanya para sahabat Hudzaifah. Kalau kita ini hadir berkumpul bersama Rasulullah SAW marratan, pada suatu saat ta'aman yang ada makanan, faja'at jariyatun, tiba-tiba ada budak wanita. Ya, ketika beliau bersama para sahabat mau makan, tiba-tiba datang budak wanita, namanya budak. Ka'annaha tudfa'u, seolah-olah dia itu mau merebut dulu makanan itu. Ya, direbutnya dulu. Fadhahabtu, katanya Hudzaifah, seorang sahabat, maka mulailah aku litadhu ayataha ala ta'ami. Aku tahan tangannya, jangan sampai budak ini meletakkan tangannya di makanan itu. Ini menunjukkan kita wajib beritahu. Kalau kita makan bersama ada orang tua, kalau ada anak minta duluan, jangan dulu. Nanti biar itu orang tua dulu. Dinasihati. Supaya nanti menjadi kebiasaan. Dan kita memang tidak menyalahkan anak karena mereka tidak punya ilmu. Tapi kalau orang tua mau mengajarinya, maka insya Allah akan menjadi baik. Ini boleh makan kalau orang tua sudah makan. Atau ketika orang tua memberitahu, mempersilakan makanlah, karena orang tua tidak mau makan tidak mengapa, karena sudah dapat izinnya. Demikian juga ada tamu, kadang-kala anak kita membingungi. Ketika tidak ada tamu tidak mau makan, ketika ada tamu, nah nyerobot dia. Ya, datang di situ makan dulu, mengambil dulu, mengambil piring apa itu nasi. Padahal kalau tidak ada tamu tidak seperti itu. Inilah godaan-godaan syaitan pada waktu dalam keadaan tertentu. Nah, inilah kewajiban kita untuk menuntut ilmu supaya kita mendapatkan pahala dan anak kita menjadi baik dan keluarga kita menjadi baik, dan tamu yang punya ilmu merasa, oh ini keluarga ini orang punya ilmu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyatiha, maka beliau mengambil tangannya budak itu. Ya, ketika ada makanan yang mana orang-orang punya ilmu belum makan, budaknya ngambil, maka beliau menangkap, memegang tangan, jangan dulu. Ini kita juga begitu seorang tua. Ketika ada tamu, kadang-kala anak kita itu macam-macam. Yang kecil yang datang di depan mengambil makan dulu, mengambil jajan dulu. Padahal makan ini untuk tamu. Dan juga ada kisahnya seorang sahabat. Yang mana ketika datang tamu, nah maka ketika malam hari anak-anaknya suruh tidur. Dan juga seorang istrinya sedang masak, ini ayahnya suruh menahan anaknya jangan sampai datang ke tamu tersebut. Kalau menangis karena lapar maka supaya dibujuk, supaya yaitu dirayu supaya dia tidak makan dulu, mendahulukan tamu. Subhanallah. Namanya ikramud dhaif. Begitu para ulama dulu mendahulukan kepentingan tamunya daripada kepentingan dirinya. Namun kalau kita tahu tamu itu ada dua macam. Ada tamu kalau sudah makan dihabiskan. Ada seorang Jawa kalau ada tamu diupayakan makan itu disediakan untuk tamu. Tapi terkadang tamu tidak mau berpikir, dimakan habiskan. Sehingga anak kadang-kadang mengatakan, Bi habis nasinya. Umi habis nasinya atau makannya habis. Makanya kita perlu bagi. Ya, ketika tamu ini kebiasaannya makan banyak, kita kasih jatah, lalu anak kita siapkan di rumah. Ya, supaya tidak terjadi ucapan-ucapan yang tidak baik dari kalangan anak kita sendiri. Selanjutnya pula,
Summa ja'a Arabiyun, kemudian datanglah orang Arab Badui. Tadi yaitu budak. Ka'annahu yudfa'u, seolah-olah dia itu tangannya ada setan yang menyuruh mengambil makanan. Nah, ya. Setan ini bukan hanya menggoda orang yang sudah dewasa saja, anak itu digoda. Fa'akhadha biyadi, maka beliau mengambil tangannya. Jangan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yastakhillu ta'ama alla yudhkaru smullahi ta'ala alaihi. Sesungguhnya setan ini akan mengambil makanan jika orang yang mengambil makanan ini tidak menyebut nama Allah. Nah, ini harus kita pahami. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Wa innahu jaa bihadil jariyah, datang seorang budak wanita, liyastakhilla biha, untuk mengambil makanan. Maklum namanya orang budak, kurang pendidikannya, tapi tetap beliau memberi pelajaran. Fa akhadtu biyadiha, katanya beliau, aku pegang tangan budak itu. Ya. Naam, kenapa? Faja'a biha, naam, aku pegang tangannya budak itu. Faja'a bihadzal a'rabiyyu liyastakhilla bi, datang lagi orang Arab Badui untuk mengambil makanan. Fa akhadtu biyadi, maka aku cegah. Jangan dulu, dicegah. Ada budak, ada orang Arab Badui, ketika mengambil dulu dicegahnya. Walladzi nafsi biyadi, maka beliau bersabda, inna yadihi fi yadi, sesungguhnya tangan yang setan ini ada di tanganku. Maknanya orang punya ilmu bisa dia tahu ini setan mengambil dulu, padahal yang mengambil itu bukan setan, tapi anak atau orang tidak punya ilmu. Maka beliau menahannya, jangan. Ma'ayatihima, dengan diambilnya setan itu, ditolaknya dengan tangannya. Kemudian jariyah, budak perempuan tadi, dan juga orang Arab Badui dipegang tangan keduanya. Jangan dulu. Inilah adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi pelajaran kepada kita. Bayangkan kali ini kita praktekkan pertama di rumah tangga kita menjadi baik. Dan ketika anak kita mengerti, keluarga kita mengerti, maka bertamu pun juga akan mengerti pula anak. Karena orang itu tahu masalah urusan din dengan ilmu. Summa dzakara rasmallahi ta'ala, kemudian beliau menyebut bismillah, wa akala, baru diizinkan makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dapat diambil kesimpulan, bayanu adabi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keterangan adabnya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wantidaruhum li Rasulillah, para sahabat menunggu, tidak mau mendahului. Para sahabat menunggu dulu, kalau beliau sudah mengambil makanan baru para sahabat mengambil. Raisama yabda'u bit-ta'am, maka para sahabat tidak mau mendahului makanan ketika ada orang lebih tua dan lebih terhormat, disuruh dulu. Ya, ini ketika ada tamu dari Saudi atau yang lainnya, kita biasanya kan kumpul-kumpul, maka kita persilakan tamu dulu. Karena ikramud dhaif. Baru nanti setelah itu orang-orang yang tua. Kemudian baru para pemuda, kemudian kalau anak baru anak. Dan itu caranya supaya kita tidak berselisih dan supaya tamu tidak berpikir sesuatu dengan kita. Ini adzan dulu apa lanjut? Dilanjutkan ya? Adzan dulu, baik. Kita lanjutkan di antara adab-adab makan kita dalam keluarga. Karena kita setiap hari makan. Dan juga berkumpul dengan anak-anak kita atau berkumpul dengan cucu. Pertama, bahwasanya kita dahulukan yang lebih tua. Seorang ibu yang masak harus disiapkan ini untuk yang lebih tua. Mungkin suatu anak minta makan dulu boleh, tetapi dipersiapkan untuk yang lebih tua, disimpan dulu. Yang nomor dua, min adabit ta'am ayyan tadhiras saghiru hatta yabda'al kabiru wal fadhilu minal akli. Hendaknya anak yang lebih muda umurnya menunggu agar yang lebih tua makan dulu.
terutama orang-orang yang punya ilmu. Wal fadilu, orang-orang punya ilmu didahulukan karena ini adalah keterangan dari beliau, yaitu tadi beliau menolak para budak yang mengambil makanan sebelum beliau makan dan juga sebelum para sahabatnya. Yang nomor 3, asyaitanu la yatamakkanu min ta'ami ahli iman. Syaitan ini tidak bisa ikut makan kepada orang ahli iman jika orang ahli iman itu selalu menyebut bismillah. Illa idza lam yudhkar ismullah alaihi, kecuali apabila orang itu lupa tidak menyebutnya, maka setan menyerobot dia. Yang nomor 3, asyaitanu yadfa'u ba'da ahlil ghaflah. Setan selalu membujuk bagaimana orang itu supaya lupa. Makanya Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'idz billah. Kalau ada setan sedang menggoda kamu, segeralah kamu baca a'udzu billah. Berikutnya wujubu tahyiril munkari liman kana aliman bihi. Orang punya ilmu wajib mengingkari kemungkaran, jangan didiamkan. Jadi faedahnya orang punya ilmu, ketika kita tahu anak kita makan tangan kiri, ambil tangan kanan. Ketika minum tangan kiri, ambil tangan kanan. Ketika bicara tidak baik, tegur dia. Itu kewajiban kita. Kalau kita membiasakan untuk melatih mereka masuk rumah, salam dia. Ya, ketemu dengan ibunya dia salam. Karena apa? Kebiasaan yang ada di dalam rumah tangga. Ini perlunya terutama ibu-ibu. Harus lebih banyak mendidik anaknya, karena ibu lebih banyak tinggal di rumah daripada suami. Karena suami mencari rezeki, ya sibuk dengan mencarikan rezeki istrinya dan juga yaitu anaknya. Selanjutnya pula dijelaskan di sini, asyaitanu ya'kulu hakikatan. Setan itu makan, betul-betul makan. Wa yasrabu hakikatan, dan betul-betul minum. Cuma kita tidak tahu dia. Dia tahu kita, kita tidak tahu dia. Walahu yadani, setan punya 2 tangan. Yastakhdimuhuma fi hajati, tangannya digunakan untuk merampas. Bahkan satu saat tangan kita ditampilnya. Ya, memakan ditampilnya, jatuh diambil. Banyak kita dengan baca bismillah itu benteng untuk penjagaan diri kita. Terkadang wanita ditampil membaca, bawa dijatuhkan. Bawa makanan jatuh. Nah, kalau makan jatuh tidak kita ambil, setan yang makan. Kita ambil selagi bisa dibersihkan, kita bersihkan debunya, kita makan, mereka tidak bisa makan. Jadi satu-satu setan itu nampil tangan kita. Makanya kita hendaknya memegang satu membaca bismillah, termasuk meletakkan uang. Baca bismillah, diingat tempatnya, insya Allah Allah Ta'ala akan menjaganya. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Nasai. An Umayyah bin Makhsin as-sahabi. Dari Umayyah bin Makhsin adalah salah seorang sahabat. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Beliau duduk. Ya, nama orang satu saat duduk, satu saat berdiri, satu saat berjalan. Wa rajulun ya'kulu. Ketika beliau duduk, ada seorang laki-laki yang makan. Falam yusammillaha, tapi tidak menyebut nama Allah. Jadi beliau duduk, ada orang makan, tidak berucap. Biasanya kalau membaca itu bergetar bibir ini. Dilihat oleh beliau tidak membaca bismillah. Illa na'am. Hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatan. Semua makannya habis kecuali satu suap yang tertinggal. Kenapa? Dimakan sama-sama oleh syaitan. Falamma rafa'aha ila fihi. Maka ketika orang itu mengangkat suatu suap makan di mulutnya, qala, maka beliau mengatakan bismillah. Kamu baca bismillah. Awalahu wa akhirahu. Baca bismillah pada awalnya dan akhirnya. Karena orang itu lupa.
Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau senyum. Kenapa senyum? Karena setan tidak bisa makan lagi dengan orang yang baca bismillah pada waktu makan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Ini setannya pertama kali ikut makan dengan orang laki-laki ini. Falamma dzakara smallahi, ketika di tengah makan menyebut bismillah, istaqa'a fi batni, muntah setan itu. Jadi yang dimakan muntah semuanya. Cuma kita tidak tahu muntahnya. Tapi ini kita yakini karena ini hadis dari beliau. Ini menunjukkan setan itu ada sifat seperti manusia, makan, ya minum, ya dan juga berbuat jahat, ya menggoda seperti orang kafir, ya menggoda, membujuk, menipu, bohong, ya, dan juga makan yang haram, bahkan juga mencuri yang lainnya. Nah inilah pekerjaan syaitan. Makanya manusia kalau sifatnya dia tidak punya keimanan, maka sifatnya seperti makhluk yang halus yang disebut oleh Allah Ta'ala ini. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, yajuzu li ahlil ilmi muraqabatahu min dinihim min mandunahum. Boleh orang punya ilmu mengawasi, mengontrol anak-anak yang tidak punya ilmu atau orang yang tidak punya ilmu. Kita awasi. Jadi kita ketika mau makan bersama, kita baca bismillah dulu. Ketika ada orang yang belum baca bismillah, silahkan baca bismillah. Dan tidak boleh orang diingatkan dulu marah. Karena orang menasihati itu kebaikan untuk orang yang dinasihati. Dan juga kebaikan untuk dirinya. Ya, jadi kita boleh dalam satu perkumpulan mengawasi. Nah, ini yang pertama. Liyanfa'uhum fi umuri dinihim, supaya mereka yang diawasi ini bisa mengambil manfaat agama-agama mereka ketika ada orang yang mengawasinya. Ya, ini perlunya ibu, bapak ketika anak sedang makan ditunggu. Jangan sampai makan itu disia-siakan, dibuang, atau makan tidak baik, atau tangannya kesana kemari ditunggu. Dan itu mendapatkan pahala kalau kita mau mengurusinya. Sebaliknya kita akan dihukum oleh Allah Ta'ala kalau kita tidak peduli dengan keluarga kita. Ya, karena Allah Ta'ala akan menanya kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kamu jadi pemimpin dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala atas kepemimpinan kita. Yang nomor 2, jawazu ikhbarin nasi an ismin waqa'a. Boleh kita memberitahu kepada orang tentang dosa orang. Dulu fulan tadi makan tidak baca bismillah, sehingga setan ikut makan mereka. Boleh. Namun sebaiknya kita tidak menyebut nama orang fulan. Ya. Jawazu ikhbarin nas an ismin waqa'a. Boleh kita memberitahu kepada orang ketika dia jatuh kepada perbuatan dosa. Si fulan baca bismillah dulu. Atau diumumkan secara umum. Sebelum kita makan, ya dianjurkan untuk kita baca bismillah. Supaya makan yang kita makan mendapatkan barokah. Wastadraka in kana fi dzalika faidah. Tentunya kali ini ada faidahnya. Tapi kalau orang itu keras kepala, nah ya, yang dia yaitu punya yaitu darah tinggi atau memang pekerjaannya marah, maka kita tidak boleh apabila membawa kepada madarat badan kita. Makanya beliau mengatakan, ya di dalam satu hadis dijelaskan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau tidak mampu dengan kekuasaan kita, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Jadi kita menasihati, kita lihat kondisi orang. Kadang-kadang orang itu dia punya watak keras, tidak mau dinasihati. Tapi kita berdoa kepada Allah. Wa maslahatun, dan ada maslahannya.
Wa laisa fihi tashhirun, dan tidak boleh kita menasihati nampak dengan beberapa orang, tidak. Kita bisiki. Ya, kita bisiki, atau kalau ada apa itu HP, tolong ini sebelum makan baca bismillah. Ya. Dan itu hanya dibaca oleh dia. Tolong dibuka HP-nya. Dan tentu mereka lebih senang ketika dinasihati tanpa didengar orang lain. Kecuali kalau orang itu sama-sama kenalnya, kita kenal akrab seperti yang kawan sejawat yang lainnya, boleh. Karena tidak ada perasaan gengsi atau yang lainnya. Baca bismillah dulu loh. Yang nomor 3, asyaitanu yusariku fi ta'amin man lam yudhkar ismullah alaihi. Setan itu akan ikut bersama orang itu makan ketika orang makan tidak menyebut nama Allah. Baik itu makan ringan atau makan berat atau minum. Selanjutnya, inna dzikrallahi ala ta'ami. Sesungguhnya kita selalu menyebut nama Allah ketika kita makan. Walau lam yabqa minhu, walaupun tidak ada sisanya, illa juz'un yasirun yakhrumu syaitan, walaupun tinggal 1 suap atau 2 suap. Karena kita yaitu kenyang, tidak akan setan itu akan makan sisa makan kita. Ini faedahnya. Makanya kalau kita makan, seandainya itu makan prasmanan yang lainnya, kita mengambil secukupnya. Jangan sampai kita mengambil banyak lalu kita makan hanya sedikit. Nah, karena umumnya orang tidak mau makan sisa orang, mengambil sedikit. Kalau kurang mengambil lagi. Ya, supaya kita tidak menyanyiakan makanan. Kemudian juga as-sunnah fi man nasiya. Dianjurkan bagi orang yang lupa baca bismillah, ayyakula bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Atau kita ingatkan teman. Nah, tadi sudah, atau boleh, saya tadi mungkin sudah bismillah apa belum ya? Ya, mendidik temannya boleh. Nah, ya, saya tadi sudah bismillah apa belum? Mungkin orang yang mendengar dia akan baca bismillah awwalahu. Jadi kita boleh yaitu berbicara mudara itu bersiasat diri. Tapi kalau kita mengatakan kamu tadi belum baca bismillah akan tersentuh. Iya, saya tadi makan sudah bismillah apa belum? Menanya diri kita sendiri. Padahal kita sudah bismillah boleh. Dengan dasar hadis, pernah Rasulullah SAW ditanya malaikat Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Padahal beliau sudah tahu. Mal iman, apa itu iman? Mal ihsan, apa itu ihsan? Ketika beliau menjelaskan ini dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada para sahabatnya. Jawadhu dhahiki ala ahlil fiski, boleh kita mentertawakan kepada orang-orang fasik. Itu tadi, ketika orang itu makan tidak baca bismillah, maka setan akan gembira dimakan semua makan itu. Makanya beliau tadi fadhahika, maka beliau senyum. Tetapi namanya tertawa di sini bukan mengeraskan suara, tidak, tapi cukup yaitu tersenyum. Kenapa? Idza batara minhum mimma yasmahu bidzalika, apabila nampak bolehnya kita tersenyum, terutama kalau kita dengan kawan akrab kita. Nah, ini kita ini lupa makan kita ini. Ya. Syaitan itu tertawa kepada kita. Itu boleh ketika kita sudah tahu itu saudara kita atau orang akrab dengan kita. Tapi kalau orang tidak kenal dengan kita, maka kita sebaiknya tidak bicara seperti itu, dikhawatirkan akan madarat untuk kita. Yang nomor 3, yang berikutnya, asyaitanu yastaki'u. Setan itu muntah hakikatan sebenarnya. Sebagaimana manusia muntah. Coba muntahnya manusia bisa kita lihat, muntahnya syaitan kita tidak bisa melihat. Tinggal satu di sini, satu hadis. Wa ana Aisyah radhiyallahu anhu qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Beliau itu kalau makan bersama sahabatnya 6 orang, ada satu nampan umpamanya. Ya. Ini anjuran makan bersama-sama. Kalau hal itu memungkinkan, walaupun tangan itu satunya mungkin ada penyakit apa namanya itu, yang bule itu loh. Jadi tidak mengapa.
Kadang kalau orang menjijik, tidak apa, orang mukmin tahu bahwa penyakit tidak ada menular. Jadi ada yang tangannya yaitu belang, yang tangan tidak apa mengapan bersama. Cuma bagi orang tidak punya ilmu itu jijik. Tapi untuk orang punya ilmu itu yaitu buatan Allah. Ya, kita tidak boleh menghinanya. Dan orang yang belang tangannya atau mukanya itu tentunya dia tidak senang. Tapi itu ujian dari Allah. Maka kita makan bersama dengan mereka. Dan tidak ada pengaruhnya. Yang nomor 2. Faja'a Arabiyun, ketika beliau dengan sahabatnya 6 orang makan ini, datanglah orang Arab Badui, fa'akalahu bilukmatin, lalu mengambil makan 2, yaitu suapan langsung. Mestinya 1 ini enggak, 2 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dimarahi orang Arab Badui karena ini tidak punya ilmu. Ama seandainya innahu law sama, seandainya orang Arab Badui ini permulaan dia makan baca bismillah, lakafakum, cukup makan itu untuk kita semuanya. Tetapi karena orang Arab Badui ini dia makan tanpa bismillah, makannya banyak sehingga jatahnya orang 6 ini kurang. Nah, inilah perlunya kita fahami adab-adab di antara makan, karena kita setiap hari makan dan kita tidak ingin yang kita makan yang halal ini justru kita berdosa karena kita tidak tahu hukumnya. Makanya perlu kita mendidik diri kita, terutama anak-anak kita dalam keluarga kita, adab-adab makan. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Fadhal. Boleh. Di kajian Sidoarjo. Ya, itu pernah terjadi pula. Jadi sekarang gini, kesimpulannya ada 2 masalah. Seorang wanita sholat tidak boleh pakai cadar dan harus terbuka ketika sholat, dan ini dahi ini harus yaitu kena tempat sujud. Jadi kalau sholat dia pakai cadar tidak boleh karena menutup muka, menutup pula. Bahkan kita sholat kaum pria tidak boleh pakai masker. Itu ada dalam kitab yaitu Sunan Abi Dawud, dilarang. Kecuali kalau kita itu ingusan, tahu ingus ya? Khawatir nanti serap jatuh lah, ini itu namanya dalam kondisi tertentu, atau flu yang lainnya. Boleh ya mengambil sabut tangan kemudian dibersihkan, boleh karena kondisi tertentu. Tapi kita menutup yaitu dengan masker tidak boleh. Berdasarkan hadis dari yaitu Abu Dawud, silakan baca bab yaitu karohah, dibenci menutup mulut ketika sholat di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Adapun persoalan yang nomor 2, kita ini kalau di dalam majelis ilmu, ya, kalau mereka menutup mukanya itu karena ada cacat dan khawatir kalau dibuka ini nanti akan timbul pembicaraan dari kalangan wanita, tidak mengapa ditutup. Ya mungkin banyak bisulnya atau jerawat atau belang mungkin yang lainnya karena wanita, atau
ada flek hitam yang lainnya. Kalau dikhawatirkan dia akan terjadi fitnah, karena maklum wanita lebih banyak bicaranya, boleh menutup. Tapi kalau seandainya dia tidak ada, yaitu tidak ada cacatnya, maka sebaiknya yaitu membuka wajah bersama mereka. Ya, karena sama-sama di dalam majelis ilmunya. Kecuali kalau kenapa tidak buka, ini sakit, enggak apa-apa. Itu haknya. Tapi kalau nanti seandainya orang yang melihat kita ini sama wanita ini usil mulutnya, terjadi hal-hal yang tidak kita senang ketika kita membuka wajah, tidak mengapa menutup. Karena ada hal tertentu dikhawatirkan ada fitnah. Tapi kalau seandainya yaitu membuka tidak mengapa, boleh. Saya wanita ini banyak pula ya kita ceritakan, oh itu sana itu belang atau apa alisnya sudah putih. Karena orang juga akan malu. Atau di sini yaitu namanya ada kuningnya atau yang lainnya, itu kebiasaan dari wanita. Maka jika seperti itu tidak mengapa untuk menghindari mulut-mulut yang sifatnya tidak bertanggung jawab. Namun ketika yaitu dia tidak ada sifatnya cacatnya, tidak mengapa kalau membukanya, tentunya dengan syarat ya yaitu tidak terjadi fitnah di dalam ijtima' tersebut. Yang jelas boleh menutup sebagaimana kita jumpai ketika sedang di Madinah maupun di Mekah, yaitu para yaitu jamaah itu selalu dia memakai niqab, tapi kalau sholat buka. Nah, sholat kita tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai niqab, tapi kita harus dahi ini lepas sampai dagu ini. Nah lepas. Tapi kalau setelah sholat kita tutup kembali boleh, karena itu hak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, ya. Jadi kita tanya dulu, kalau memang dia punya sakit flu atau yang lainnya, ya ada sebab. Tapi kalau tidak boleh. Karena itu ada di dalam hadis yaitu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Silakan baca bab adab sholat, yaitu kariha, dibenci untuk menutup mukanya. Kecuali kalau dia sakit yang khawatir mengganggu saudaranya, itu ada penyebab. Makanya sebetulnya menurut asal bahwa beliau sholat tidak pernah yaitu memakai masker. Kecuali kalau sakit yaitu flu atau yang lainnya, atau anggotanya khawatir kena debu yang lainnya, itu penyebab tertentu. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.